Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati sebagai pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul atau topik renungan hari ini adalah sukacita sejati. Sukacita sejati. Sedangkan ayat pokok terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 20. Saya bacakan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para pemirsa, sebagai manusia yang normal, orang merasa senang karena mendapat hadiah, keinginan yang tercapai, atau karena berhasil mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Lalu, apakah ada perbedaan antara perasaan senang dengan perasaan sukacita? Ada banyak orang menganggapnya sama. Keduanya merupakan emosi yang positif karena ada rasa puas setelah mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam Alkitab, sukacita seolah-olah lebih kuat artinya dibanding dengan senang. Seperti ditulis di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian, di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 118 ayat 24, dituliskan demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dalam kedua ayat ini, ingin ditekankan oleh penulisnya bahwa dalam Tuhan kita harus bukan hanya senang, tetapi senang dengan emosi yang positif, yang meluap, sehingga digunakan kata sukacita. Sukacita sejati adalah rasa puas karena ada keteguhan hati dan damai sejahtera di dalam diri, yang kemudian mendorong penguasaan diri yang datang dari Tuhan dan sepenuhnya menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian, mengapa Natal atau kelahiran Yesus Kristus disebut sebagai peristiwa yang menimbulkan sukacita sejati? Kelahiran Kristus adalah kabar sukacita yang besar, sukacita yang abadi dan luar biasa, karena ia telah lahir untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan dosa, memberikan harapan untuk hidup yang baru dan kekal. Dan bukan karena kelahirannya, tetapi karena juga kematian dan akhirnya kebangkitannya sebagai puncak dari karya agungnya. Sukacita sejati adalah sukacita Natal, yang merupakan kehadiran Kristus yang memberikan damai sejati, bukan dari kemewahan atau kesibukan duniawi. Manusia lahir di dunia
Tetapi Kristus telah lahir ke dunia, bukan di dunia. Karena dia memang bukan dari dunia ini, melainkan datang dari surga ke dunia. Disebutkan dengan jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17. Yang demikian bunyinya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi di sini jelas dikatakan mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, oke. Lanjut. Kristus lahir dalam kesederhanaan yang memberikan keteladanan untuk umat manusia dalam menemukan kebahagiaan dalam cinta kasih, kerendahan hati, dan kelembutan. Para pemirsa, mengapa kita selalu dapat merasakan sukacita sejati dalam perjalanan hidup kita? Setelah kita mendapatkan sukacita sejati dengan kelahiran Yesus Kristus di hati kita, sukacita sejati seterusnya dapat kita rasakan karena ada damai sejati yang berasal dari Allah. Damai sejati tidak mungkin didapatkan dari dunia ini. Sepanjang usia dunia ini, damai yang ada adalah damai untuk sementara. Damai sementara berarti dalam dunia ini selalu ada perang, ada konflik, ada pertikaian, ada kekacauan, ada kerusuhan, ada kegaduhan, ya. Entar itu antar bangsa, antar suku, antar wilayah, antar saudara, dan bahkan di dalam rumah tangga. Damai sejati yang diberikan oleh Allah adalah damai sejahtera seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Para pemirsa, di dalam suasana Natal saat ini, walaupun di tengah banyak hal-hal yang membuat kita tidak bersukacita, marilah kita terus bersukacita seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma. Bersukacitalah senantiasa. Jadi dalam keadaan apapun, bersukacitalah. Maka damai sejahtera, damai yang sejati, yang melebihi segala akal akan kita peroleh. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pagi ini. Allah Bapa di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut juga dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah kabar sukacita besar, sukacita sejati, sukacita yang abadi dan luar biasa, karena Ia lahir untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan dosa, memberikan harapan untuk hidup yang baru dan damai yang kekal. Damai yang kekal adalah damai sejahtera yang Engkau karuniakan kepada kami, tidak seperti damai sementara yang ada diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.